Satu dua tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Kembali lagi bersama kita, bersama Sofyan Adam Fibrian dan saya Mahdalena. Di video kali ini kita akan memperkenalkan rumah Banjar yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, tepatnya di Desa Ujung Murung, Kecamatan Amuntai Selatan. Daripada penasaran, yuk kita ikuti videonya sampai habis. Nah, ini adalah pagar khas Banjar dengan ukiran dan jumlahnya ini selalu ganjil. Terus di sini ada ukiran Banjar juga yang di bagian watun. Ini watun namanya, ya. Nah, kita akan masuk ke area teras. Nih, pagar ini ya, Bu. Nah, masuknya ini melalui pintu pagar ya, tepat di tengah rumah, di tengah-tengah teras gitu ya. Iya. Ini watun. Watun itu seperti apa itu, Bu? Watun itu yang seperti tadi, kemudian di sana ada lagi watun. Yang menanjak ke atas ya, Bu? Iya, yang namanya watun itu kan lantai, habis itu naik satu tingkat gitu. Jadi watun tingkat. Habis itu di sini kan ada nih. Ini khas sekali untuk rumah adat Banjar. Ada pintu. Di depan ini tiga buah. Ini ganjil pintu. Kan? Iya. Ada 3 pintu. Ini pintu utama yang tengah, Bu ya. Yang tengah ini itu yang ujung. Pintu utama yang di tengah. Pintu yang sebelah kiri dan kanan ini biasanya digunakan pada saat acara selamatan atau ada persepsi perkawinan dan lain-lain. Iya. Nah, ini bagian teras ya. Ini bagian teras sangat luas sekali, sekitar 2,5 meter sampai 3 meter masuk ke area dalam rumah. Oke, ini ada yang berbeda juga ya, Bu ya, untuk ukirannya. Iya, ini ventilasi khas juga nih, ukiran Banjar. Oke. Iya. Dan rumah Banjar itu khasnya ini, Dam. Ada papan yang menyirip. Ada yang menyirip ya. Ada papan yang menyirip. Jadi bersusun seperti ini, susun sirih ya. Ini kayunya adalah kayu ulin. Kayu ulin. Ya, kayu ulin itu sama dengan kayu besi. Kayu besi. Kalimantan Selatan itu kan hutan ya. Di hutan Kalimantan Selatan itu untuk produksi ulin itu sangat berlimpah. Jadi pada saat zaman dahulu itu mungkin ulin ini masih murah dibandingkan sekarang. Masih makanya, banyak ya, Bu ya, di hutan. Iya, bangunan rumah ini kan nih tinggi 4 meter. Tinggi 4 meter ini full ulin papannya itu panjang full. Tidak dipotong-potong. Misalnya 3 disambung gitu enggak. Tapi harus memang 4 meter. Kalau sekarang susah didapatkan untuk papan ulin yang sepanjang itu. Bahkan ada yang 5 meter. Oke, Bu. Kita ke area ruang apa ini ya, Bu? Ini ruang tamu. Kita masuk di ruang tamu. Sebelum masuk ke ruang tamu, di belakang pintu itu masih sama rata dengan teras. Ya. Sama rata ya, Bu ya. Masih sama rata dengan teras. Ini ada naik, Bu. Iya. Nah, ini watun, Dam. Watun. Watun ini pun ada ukiran gitu ya. Ukirannya khas Banjar. Dari ulin semua ini. Jadi kalau orang yang nggak lihat ya bisa jatuh nih tendang watun. Iya, tapi kan budaya Banjar kalau masuk rumah orang itu harus santun, hormat dulu gitu kan, ada adabnya gitu. Oke. Jadi ada di bawah dulu ya, Bu ya, baru ya. masuk. Sebelum naik ke lantai atas watun itu biasanya kan menyambut tamu. Itu tamu itu memang harus harus sopan santunnya.
Minta izin. Memang didayakan seperti itu. Beda dengan sekarangnya yang rumahnya rata gitu kan. Nah, ini Tihang Watun. Ya, Tihang Watun. Tihang Watun ini setinggi kurang lebih 4 sampai 5 meter. Ini ulin. Asli ulin ya Bu ya? Iya, asli ulin, kayu besi. Nah, kita naik yuk ke lantai di ruang tamu ini. Ada terdapat beberapa jendela. Kalau bahasa Banjar, jendela itu namanya apa, Dam? Jendela Lalungkang. lulungkang. Oke. Lulungkang. Nah, lelungkang atau jendela ini pun ukurannya besar ya. Tinggi juga ya Bu ya? Tinggi juga, sama seperti rumahnya. Karena hubungan tinggi, khas jendelanya itu memang tinggi. Dan terdapat beberapa jeruji. Ini jeruji dari kayu ulin. Semua ornamen yang ada di rumah Banjar itu terbuat dari kayu ulin. Jeruji ini pun ukurannya ada ukuran diameter tertentu ya. Tidak sembarangan juga orang dulu membuat. Dan jumlahnya harus ganjil. 7 ya Coba Bu ya? hitung. 2, 4, 6, 7. Nah, ganjil lagi kan? Ya. Di sebelah kanan ini ada 3 jendela. 3 jendela ganjil. Ya, ganjil. Oke. 3 ganjil, Dam. Ya. Ada filosofinya. Filosofinya. Ganjil. Filosofinya itu kalau budaya Islam itu Rasulullah itu menyukai yang ganjil-ganjil gitu kan. Itu sih yang saya tahu. Siap Bu. Nah, Sama juga ini Bu. Sama juga jendelanya. iya sama. Di sebelah sana juga sama ya. 3 jendela juga. Rumah Banjar itu memang tidak pakai plafon. Oke. Karena hubungannya sudah tinggi tinggi. ya, supaya dingin hawa rumahnya. Jadi dibuatlah hubungan yang tinggi. Dan Bu, untuk zaman dulu kan untuk atapnya itu dari apa itu Bu? Sirap. Oh, dari sirap. Dari Sirap bahan. itu sebenarnya kayu ulin. Nah, kayu ulinnya itu yang tipis, Dam. Oh ya. Dan diberi runcingan supaya jatuhnya air hujan itu mudah. Jadi menghadap ke bawah itu runcingannya. Serba ulin Bu ya. Iya, dari ulin. Oke. Kalau yang sekarang ini rumahnya sudah direnovasi ya. Mengikuti perkembangan zaman juga, ini bahan material hubungannya itu seng ya, Dam. Seng. Rumah ini tidak banyak berubah sebenarnya. Bentuknya masih asli. Hanya beberapa materialnya aja yang diganti karena memang diharuskan untuk merenovasi. Ya. Lapuk gara-gara usia ya Bu ya? Iya, karena rumah ini pada abad ke-18 ya. 18 ke atas gitu. Abad ke-18 ke atas. Jadi sekitar 200 tahun. Kurang lebih ya Bu ya? Iya, kurang 150 tahun. Iya. 200 tahun. Nah, ini Dam namanya tawing halat. Bahasa Banjarnya tawing halat. Atau istilahnya ini pemisah antara ruang tamu dengan ruang keluarga di dalam. Nah, kita masuk yuk ke ruang keluarga. Ini ada 2. Iya, ada 2 pintu. Lawang, 2 tempat, 2 pintu. Ini sama aja Bu? Sama, satu ruang yang dimasuk. Oke. Yang kita masuk ini sama. Sama. Tapi ada 2 jalan gitu. 2 jalan. Mau kiri atau kanan. Oke. Ayo kawan. Nah, ini kita berada di area ruang keluarga. Luasnya kurang lebih sama dengan ruang tamu tadi ya. Dan di sebelah kiri kanan dari ruang keluarga ini namanya anjung. Anjung ini sebenarnya ya tidak ada pemisah seperti ini. Ini ya Bu ya.
aslinya itu tidak ada pemisah yang ini. Anjung ini bagian lantainya naik dari ruang keluarga, dari lantai ruang keluarga, naik sedikit. Naik Anjung ini digunakan untuk tempat tidur. tempat tidur. Nah, karena kebutuhan keluarga sekarang, kebutuhan sesuai dengan perkembangan zaman, kan tidak mungkin tidak menggunakan Pemisah. pemisah atau penutup. Jadi dibuatlah seperti ini sekarang. Tapi aslinya tidak. Oke, Bu. Ya, karena tempat tidur kan nggak mungkin sekarang nih yang terbuka. Ya kan, Dam? Ya. Arsitek atasnya ini, Nah, Bu. ini bisa dilihat dari atasnya saja tidak ada sebenarnya pemisah antara ruang keluarga dengan anjung yang baik di kiri maupun di sebelah kanan. Ini ada berapa hubungan ini jadikan satu ya, Bu? 1, Apa 2, itu? 3. Hubungannya, Bu, ada ya arsitek Kuda-kudanya. atasnya. Iya. Kuda-kudanya. Ini ada kuda. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai di depan. Oke. Jadi ada 5 buah kuda-kuda ya untuk menegakkan rumah adat Banjar ini. Nah, untuk fasad dari rumah adat Banjar itu semuanya dari ulin. Ulin. Ya, bangunan rumah ini kan ulin atau kayu besi Kayu namanya. besi, bahasa Indonesia. Makanya awet sampai sekarang. Oke, sudah. Kalau kayu besi itu di Kalimantan Selatan sekarang harganya lebih mahal daripada yang material betonan. Betonan, oke. Iya. Jadi untuk zaman sekarang ketika ada yang isi rumah dengan menggunakan kayu besi itu orang kaya ya, Iya. sebenarnya. Orang kaya. Bukan yang betonan itu yang orang kaya, tapi rumah yang kayu ulin. Oke. Oke, kita masuk ke area dapur. Dapur. Ya, Ini area turun lagi, dapur Bu? ini kita turun, Dam. Oke. Harus turun. Jadi lantainya tidak sama rata dengan ruang keluarga. Oke. Turunnya itu ada 2 sampai 3 watun. 1, 2. Iya, kalau rumah yang ini 2. 2. Biasanya kan hitungan ganjil, jadi ada 2 watun atau 3 watun lah. Oke. Ini sudah direnovasi katanya ya, Bu ya, untuk dapur. Iya, nah di sini kan ada dapur nih, Dam. Dapur tradisi Banjar itu dalam rumah adat Banjar itu namanya atang. Atang. Oke. Atang itu diberikan ada hubungan lagi. Khusus lagi, Bu. Khusus hubungan atang. Jadi atang itu kayak meja tinggi ya. Tinggi dari lantai kayak meja. Terus ada hubungan tersendiri. Beda lagi dengan hubungan rumah. berarti Jadi ada khusus, Bu. kecil hubungannya. Oke. Gitu. Di sana orang masak gitu. Berarti pakai tungku masih pakai kayu bisa. Kan dulu kan dapur yang apa namanya itu Tradisional. dari bahan tanah liat itu. Liat tungku. Iya, dari bahan bakarnya pun kayu. Kayu. Karena sudah ada perombakan ya, Bu ya. Ya, Jadi ini sudah ada seperti perombakan, sudah beberapa direnovasi. Ya, kami sekarang menginjak di ruang anjung ya. Anjung ya namanya. Ya, ini anjung namanya. Dan ada sebuah jendela yang menghadap ke depan rumah. Jadi jendela ini menghadap ke depan rumah. Iya, bersebelahan langsung siku-siku nih dengan jendela yang ada di ruang tamu. Nah, seperti itu rumah Banjar. Rumah adat Banjar memang menyediakan anjung ini untuk tempat tidur. Jadi ruangan untuk terpisah, memandang pemandangan di luar rumah enak sekali ini, Dam. seperti ruangan terpisah ya, Bu ya. Iya, seperti ruangan terpisah tetapi satu dengan ruang ya. keluarga.
Nah, ini tongkat dam. Tongkat ini sekaligus tiang. Jadi nyatu tongkat rumah, tapi nyatu dengan tiang. Ini berarti sampai Berarti atas. ini tiang. Oh, tiang sampai atas itu, Bu. Tiang sampai atas. Oke. Ya, kalau yang ini, nah yang ini tongkat. Oke. Yang ini Iya, Bu. tongkat Sampai sini aja, Bu, ya. sampai bagian lantai aja. Ke lantai aja. Ya. Untuk menyangga beberapa papan yang dijadikan lantai itu harus ada ini namanya galagar. Galagar. Ya. Sedangkan Lalu ini tiang tadi ya, Tiang. yang tembus ke atas. Nah, yang ini tiang ya. Ini tiang yang tembus ke atas. Bu, Sampai benarkah? ke bubungan ini. Benarkah, sampai ke Bu, hubungan. katanya dulu ini tinggi ya, Bu? Tempatnya Iya. ini ke atas ini. Jadi untuk Ini beraktivitas bisa di bawah sini. Ukurannya pun panjang. Oke. Tidak dipotong dan tidak disambung-sambung. Panjang. Susah mencari yang panjang sekarang. Nah, supaya bangunannya ini kuat, fondasi ini harus ada yang namanya susuk di bawah Susuk. tanah. Oh, pakai di Jadi bawahnya. susuk itu kayu ulin yang menyangga Oh, di berarti bawah, seperti ini ya, Bu ya? Di menyangga bawahnya. di bawah tanah Jadi, untuk bagian tongkat. Jadi ulin ini dilobangi lalu dimasukkan lagi. Iya. Oke, 1 meter Iya. kira-kira ya, Bu ya. Jadi tegak dia Tegak. berdirinya Oke. supaya rumahnya kokoh. Kokoh. Bu, di sini Bu banyak Bu benda-benda Bu, ada kayu, ada Ya, itu ini tempat banyak sekali ya barang-barang tempat yang disimpan untuk di untuk panen di ketika bawah panen rumah untuk ini. mengambil padi. Biasanya kalau mereka setelah hasil panen itu kan tidak banjir ya, sudah Iya. kering gitu kemarau. Bisa menyimpan hasil panen di bawah sini. Kemudian alat-alat pertanian juga di sini, bahkan anak-anak pun bermain di sini. Nah, itu ada tali bekas bekas ayunan. Ayunan anak-anak. Oke. Berarti untuk zaman dulu ini Bu ya, tinggi tempatnya di bawah ini. Bisa dimanfaatkan untuk warga, misalnya ada acara adat atau acara pernikahan, bisa apa bahasa Banjar masak ya, memasaknya di bawah, Bahkan di bawah rumah. di bawah rumah. Oke. Ya, karena kan saking tingginya itu yang bawah rumahnya ini. Ya, karena permasalahan alam Ini ada sudah pendek ya, damnya. Adam kalau 1 meter berdiri ya itu sekarang ya? nyangkut kepala. sudah hampir 1 meter Bu, kira-kira 1 meter untuk zaman sekarang. Ya. Ini pengaruh dari tanah ini juga. Ya, Karena sudah. tanahnya ini mungkin ada penumpukan jadi sudah. meninggi gitu. Padahal sebenarnya tanah ini masih di bawah gitu, masih jauh, dan untuk ukuran Adam masih bisa berdiri tegak. Nah, saking tingginya Dam, orang yang di tanah nggak bisa lihat orang di rumah, itu jendelanya tinggi banget. Lo, Nggak bisa maling naik. iya. Mana bisa naik tuh, ada jeruji-jerujinya. Sistem Aman. security yang disiapkan oleh orang Banjar ya. Security system. Mantap. Jadi rumah ini sebenarnya sudah ada pemikiran-pemikiran terdahulu ya, bentuknya ornamen-ornamennya juga termasuk ini ukuran-ukuran tingginya itu supaya aman. Iya, setelah berkeliling-keliling rumah, akhirnya kita santai ya di teras ini namanya. Teras rumah adat Banjar, yang mana kami sedang menikmati furnitur yang kami temukan di sebuah rumah adat Banjar ini. Ya, furnitur ini terbuat dari kayu jati ini. Ini biasa deh ini. Kayu jati dan ini jenis garnet ya. Kalau sekarang itu garnet. Bukan marmer, ini jenis batu garnit yang dulunya kata pemilik rumah pernah ditawar oleh museumnya. Iya, Ya, tapi karena garnit ini atau batu ini tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, akhirnya dibatalkan. Nah, ini kita lihat tiang penyangga karpil ya, tiang penyangga karpil yang ada ukirannya khas Banjar.
Karbil itu bubungan atau atap yang menaungi di depan teras. Jadi ini memang bener ini ya posisi perkampungan lama ya memang. Iya. Awal perkampungan rumah penduduk di tepi sungai. Karena sungai merupakan jalur transportasi utama di Kalimantan gitu kan. Mantep banget. Jalur lalu lintas utama itu adalah sungai. Sungai ini tidak pernah putus, beda dengan jalan. Jalan bisa putus, sungai sampai kemana aja nggak bisa putus. Oh iya, apalagi cinta Bu ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ke Banjarmasin, kalian akan temukan sungai yang sangat lebar dan dalam gitu kan. Beda dengan sungai-sungai yang mungkin ada di pegunungan ya, karena memang di sini lebar banget kayak gitu. Jendela banyak. Jendela udah kenal jendelanya. Ulen nih dasar nyaman dingin. Apalagi jaka sirap jendelanya dingin. Rumah dingin, nambah kada selang kada basi asian lagi deh ngento mun besirap udah rumah. Jadi lagi mah ini segala ya boleh orang sirap. Jadi lagi orang berjual kalau jual. Apa sirap? Banyak kan. Dan tugas fungsi rumah itu kan supaya Halo kawan-kawan, sekarang kita sedang mengambil video tentang rumah adat Banjar ya. Dari sekian banyak scene yang kita ambil, ternyata sekarang ini hujan-hujanan kayak gitu. Karena memang totalitas sekali untuk pengambilan konten ini gitu. Jadi selain dari Adam dan Ibu, ternyata di belakang layar itu juga ada Nida ya. Oke kawan-kawan, ini kita temukan juga di rumah ini ya, di rumah klasik tadi ada sebuah benda